Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan yang saya beri judul Menikmati Hadirat Tuhan. Tahukah saudara bahwa Allah sesungguhnya sangat ingin ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Dia ingin tinggal di tengah-tengah manusia ciptaannya. Sama seperti ketika Adam dan Hawa masih tinggal di Taman Eden. Alkitab mencatat bahwa seringkali Allah datang untuk bercengkrama dengan Adam dan Hawa, berjalan-jalan bersama di hari yang sejuk. Tetapi semuanya itu dirusak ketika dosa hadir dan memisahkan manusia dari Allah. Namun demikian, Alkitab mencatat bahwa Allah terus berusaha untuk hadir di tengah-tengah manusia, terutama di tengah-tengah umat yang Dia kasihi. Contohnya adalah ketika bangsa Israel ada di padang gurun selama 40 tahun. Kehadiran Allah di tengah-tengah mereka dinyatakan dalam bentuk tiang awan dan tiang api yang selalu ada bersama dengan mereka siang dan malam dan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Dan ketika mereka sudah masuk dalam tanah perjanjian, dibangunnya kemah suci bait Allah, itu menjadi satu tempat kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa yang Dia kasihi. Di dalam bait Allah itu, disitulah kemah pertemuan, tempat bertemunya Allah yang ilahi dengan manusia ciptaannya. Dan di dalam perjanjian baru, kehadiran Allah diwujud nyatakan melalui kelahiran Yesus dan kehidupan Yesus di dunia ini selama 33 tahun. 3 tahun terakhir di dalam kehidupannya, Dia sungguh-sungguh hadir melalui pelayanannya. Dia ada di tengah-tengah kesusahan, kesulitan dari manusia. Dia menyembuhkan orang-orang sakit, Dia mengajar, Dia memulihkan banyak orang-orang yang mengalami penderitaan. Di situ kehadiran Allah nyata di dunia ini dalam diri Yesus Kristus. Sampai akhirnya Yesus mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya, sehingga dosa yang tadinya memisahkan Allah dengan manusia, membatasi kehadiran Allah dalam kehidupan manusia, itu sudah dijembatani, sudah didamaikan dengan darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan sesudah kebangkitannya, ketika Yesus kembali ke surga, Dia mengirimkan Roh Kudus, dan Roh Kudus ini tinggal bersama-sama dengan kita, bahkan tinggal di dalam diri orang-orang yang percaya kepadanya, sehingga saudara dan saya disebut sebagai bait Allah melalui Roh Kudus. Maka kehadiran Allah menjadi kehadiran yang nyata dan selalu ada untuk saudara dan saya. Kehadiran Tuhan bukan hanya ketika saudara ada di dalam gereja, ketika kita sedang memuji menyembah Dia, tetapi melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Kehadiran Tuhan itu menjadi kehadiran yang nyata dan selalu ada di dalam setiap waktu dalam kehidupan kita. Lalu apa makna dari kehadiran Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya? Yang pertama, kehadiran Tuhan menyatakan bahwa saudara dan saya dimeteraikan sebagai umat milik kepunyaannya sendiri. Dia adalah Allah Tuhan kita dan kita adalah umat kesayangannya. Oleh karena itu saudaraku, ketika kita menjadi milik Tuhan, maka iblis tidak bisa lagi menarik kita dari kasih Tuhan. Iblis tidak bisa lagi menguasai kehidupan kita karena ada hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita yang memeteraikan. Yang kedua saudaraku, kehadiran Tuhan artinya pembelaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dia menjaga, Dia melindungi, Dia memproteksi dengan sempurna seluruh kehidupan saudara dan saya, keluarga kita, kesehatan kita, usaha, pekerjaan kita, bisnis kita, semua yang ada di dalam kehidupan kita, semua aspek kehidupan kita ada di dalam naungan perlindungannya.
Oleh karena itu kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Dia adalah pembela kita. Kalau Allah di pihak kita, siapa yang jadi lawan kita? Dan makna hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup kita adalah pemeliharaan yang sempurna. Dia tahu apa yang saudara butuhkan. Dia tahu kondisi saudara. Dia tahu apa yang kita perlukan. Dan dia bertanggung jawab atas kehidupan kita secara penuh. Dan dia akan pelihara saudara dan saya dengan sempurna. Itu sebabnya Daud berkata bahwa satu hari di pelataran Tuhan itu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tidak ada tempat yang lebih nyaman, lebih tenang, yang lebih damai selain kita ada di dalam hadirat-Nya. Di dalam hadirat Tuhan kita diam di dalam pemeliharaan dan perlindungan-Nya. Tetapi ketika kita di luar hadirat Tuhan, kita jauh dari pembelaan Tuhan, kita jauh dari penyediaan Tuhan, kita jauh dari pertolongan Tuhan. Saya berdoa saudara mengerti betul bahwa ada perbedaan antara hidup di dalam hadirat Tuhan dengan hidup yang di luar Tuhan. Dan saya berdoa saudara mengerti betapa pentingnya hidup di dalam hadirat Tuhan. Betapa saudara membutuhkan ada di dalam hadirat Tuhan sepanjang hari, sepanjang waktu. Di dalam kehidupanmu engkau ada di dalam naungan ilahi ini. Karena di luar Tuhan, di luar hadirat Tuhan, saudara dan saya tidak dapat melakukan apa-apa. Di luar Tuhan, di luar hadirat Tuhan, ada begitu besar bahaya yang mungkin akan mengancam kehidupan kita. Lalu bagaimana caranya kita menghadirkan hadirat Allah, menikmati hadirat Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama saudaraku, sadari bahwa Allah ada bersama dengan engkau, bahwa Roh Kudus berdiam di dalam dirimu. Saudara tidak pernah sendirian. Karena Roh Kudus sudah hadir di dalammu, Roh Allah sendiri itu tinggal di dalam engkau. Jadi kemanapun engkau pergi, engkau membawa hadirat Allah bersama denganmu. Engkau tidak pernah ada di luar hadirat Tuhan. Apakah engkau merasakannya atau tidak merasakannya? Tetapi kalau engkau melatih dirimu untuk menghadirkan hadirat Tuhan di dalam setiap waktu, maka engkau semakin lama semakin merasakan kehadiran Allah, kedekatan dengan Allah, keberadaan Allah di dalam kehidupanmu. Jadi dalam setiap waktu di dalam kehidupan sehari-hari, sadari bahwa Dia sungguh ada dan Dia tidak pernah jauh daripadamu. Yang kedua saudaraku, terus berkomunikasi dengan Allah. Terus berkomunikasi dengan Roh Kudus. Sejak saudara bangun pagi dalam melakukan setiap aktivitas, terus berkomunikasi dengannya. Terus tanyakan kepada Dia keputusan-keputusan, pertimbangan-pertimbangan. Ceritakan kepadanya apa yang engkau alami, apa yang engkau pikirkan, apa yang engkau khawatirkan. Semakin sering kita berkomunikasi dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita, maka kita akan semakin merasakan kehadirannya. Kita akan merasakan tuntunannya, dan seringkali kita akan lebih peka lagi untuk mendengarkan suaranya, dan kita mengerti apa yang menjadi keinginan hatinya. Dan yang terakhir saudaraku, libatkan Dia di dalam setiap kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, pada saat kita mengambil keputusan, melakukan pertimbangan. Libatkan Dia, libatkan Roh Kudus, dan minta Dia menuntun seluruhnya kehidupan kita. Jangan berjalan dengan pemikiran kita sendiri. Jangan merasa kita bisa melakukan seluruh kehidupan kita, pekerjaan kita dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu Roh Kudus. Libatkan Roh Kudus dalam kehidupanmu, maka Dia akan betul-betul menyatakan dirinya itu sungguh-sungguh hadir dalam kehidupanmu. Ada pertolongan, ada mujizat, ada berkat yang tidak terpikirkan yang Dia sediakan, sehingga sungguh-sungguh hadirat-Nya kita nikmati di dalam kehidupan kita. Bukan cuma ketika kita ada di gereja, kita akan merasakan Dia ada bersama dengan kita.
kita akan merasakan kasih-Nya begitu dekat dengan kita. Kita akan merasakan hati-Nya yang begitu peduli kepada kita. Nikmati hadirat-Nya setiap hari melalui doa, melalui pujian, melalui nyanyian, melalui syukur. Setiap hari naikkan itu dalam hidupmu, dan kau akan merasakan kasih-Nya, kemurahan-Nya, kebaikan-Nya itu berlimpah-limpah atas hidupmu. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.